Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denny Agustian dengan NIM 2283220018. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Pendidikan Teknologi dan Kejuruan dan yang diampu oleh dosen Bapak Muhammad Fatur Rahman Eskom SP. Pada video ini, topik yang akan saya bahas adalah mengenai SMK Pusat Keunggulan atau SMK-PK. Nah, berbicara seputar SMK Pusat Keunggulan, tahu nggak sih kalau tantangan yang dihadapi di dunia sekolah menengah kejuruan ini sangat kompleks sekali, dimana tantangan ini masih sulit menjawab kebutuhan dunia kerja seperti ketidaksesuaian kompetensi lulusan SMK, rendahnya soft skill maupun hard skill dari lulusan-lulusan SMK itu sendiri, dan juga kerjasama yang kurang baik atau yang belum terjalin antara dunia pendidikan sekolah menengah kejuruan dengan dunia industri, sehingga kondisi ini tuh perlu dibenahi bersama. Nah, dari Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi itu sendiri pun melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi itu memberikan beberapa tantangan-tantangan yang dihadapi oleh dunia SMK. Mau tahu nggak sih apa aja? Nah, yang pertama itu ada kompetensi guru SMK yang sesuai kebutuhan dunia industri itu sangat sedikit atau minim. Nah, yang kedua itu ada sinergi pemangku kepentingan pada program pengembangan SMK itu masih kurang. Kemudian yang ketiga itu ada belum semua SMK itu mengembangkan kurikulum yang dibuat bersamaan dengan dunia industri. Kemudian yang keempat itu belum semua SMK memiliki fasilitas yang sesuai standar industri. Dan yang terakhir itu ada manajemen sekolah SMK sendiri yang masih cenderung terbebani oleh hal-hal yang bersifat administratif. Nah, yang pertama, apa sih pengertian SMK Pusat Keunggulan itu sendiri? Jadi, SMK PK ini itu sendiri lahir dari suatu keputusan menteri, yakni keputusan Menteri Pendidikan Riset dan Teknologi nomor 464/M/2021, di mana menurut keputusan menteri tersebut dinyatakan bahwa SMK PK sendiri itu merupakan program pengembangan SMK dengan kompetensi keahlian tertentu dalam peningkatan kualitas dan juga kinerja yang diperkuat melalui kemitraan dan penyelarasan dengan dunia industri atau dunia usaha, dunia kerja yang nantinya itu akan menghasilkan output menjadi SMK rujukan yang dapat berfungsi sebagai sekolah penggerak dan pusat peningkatan kualitas dan kinerja SMK lainnya. Jadi dia akan menjadi contoh dari SMK-SMK lain gitu. Sehingga SMK-SMK yang akan menjadi SMK PK ini nantinya akan menjadi salah satu contoh dari SMK Pusat Keunggulan itu sendiri. Nah, apa sih tujuan dari program SMK Pusat Keunggulan itu sendiri? Beberapa tujuan dari program SMK PK itu sendiri yaitu satu, memperkuat kemitraan antara Kemendikbudristek dan juga pemerintah daerah dalam pendampingan program SMK Pusat Keunggulan. Yang kedua itu memperkuat kualitas sumber daya manusia pada SMK, antara lain mulai dari kepala SMK, kemudian juga guru-guru SMK, teknisi hingga lulusan-lulusan di SMK itu sendiri. Dan nantinya itu akan diarahkan ke dunia kerja. Yang ketiga, memperkuat kompetensi keterampilan non teknis atau soft skill dan keterampilan teknis atau hard skill peserta didik yang sesuai dengan kebutuhan industri. Yang keempat, itu mewujudkan perencanaan yang berbasis data melalui manajemen berbasis sekolah. Yang kelima, meningkatkan efisiensi dan mengurangi kompleksitas pada sekolah dengan menggunakan platform digital. Nah, yang keenam itu peningkatan sarana dan prasarana praktik belajar mengajar peserta didik yang berstandar pada dunia industri atau dunia kerja. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, memperkuat kemitraan dan kerjasama antara Kemendikbudristek dengan dunia kerja dalam pengembangan dan pendampingan program SMK Pusat Keunggulan itu sendiri loh. Nah, berikutnya itu adalah tahapan seleksi dari program SMK Pusat Keunggulan itu sendiri, di mana tahapan seleksi dari SMK PK itu terdapat 3 tahapan. Untuk tahapan yang pertama yaitu pembentukan tim seleksi. Tahapan yang kedua yaitu penilaian usulan SMK
sebagai pelaksana program SMK Pusat Keunggulan. Dan tahapan yang ketiga atau tahapan yang terakhir yaitu usulan penetapan SMK pelaksana program SMK Pusat Keunggulan. Kita mulai dari tahapan yang pertama dulu ya. Nah, untuk tahapan yang pertama yaitu pembentukan tim seleksi, di mana tim seleksi SMK sebagai pelaksana program SMK Pusat Keunggulan itu dia ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, di mana itu terdiri dari tim internal dari Direktorat Pendidikan Vokasi, ya, kemudian juga ada tim eksternal yang terdiri dari akademisi dan praktisi atau forum pengarah vokasi. Kemudian di tahapan yang kedua yaitu tahapan penilaian usulan SMKPK, di mana tahapan kedua ini tim seleksi yang tadi sudah terbentuk itu melakukan penilaian berdasarkan aspek-aspek yang nantinya akan menjadi syarat-syarat atas pemenuhan SMKPK. Kemudian di tahapan kedua ini itu yang akan dianalisis itu berupa analisis dapodik, analisis dokumen usulan dari SMK tersebut. Terus juga ada bagaimana SMK tersebut menjalankan link and match dengan dunia industri. Nah, itu untuk tahapan kedua, tahapan penilaian. Kemudian di tahapan ketiga ini penetapan atau usulan penetapan SMKPK, di mana tim seleksi itu menyampaikan usulan penetapan SMKPK kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi dengan melampirkan hasil dari penilaian yang sudah dilakukan oleh tim seleksi tersebut, sebagaimana sudah dijelaskan pada tahapan kedua tadi. Nah, selanjutnya itu adalah pengimplementasian dari program SMK Pusat Keunggulan. Berikut merupakan contoh sekolah yang sudah menerapkan program SMKPK. Sekolah kami mempunyai visi mencetak lulusan yang mandiri, terampil, berakhlak mulia, dan berprestasi. Untuk mewujudkan visi sekolah kami mempunyai misi membudayakan sikap religius, membekali peserta didik dengan kemandirian, menumbuhkan semangat berprestasi, dan mengoptimalkan pembelajaran berbasis teaching factory yang mengacu standar industri. Program keahlian agribisnis pengolahan hasil pertanian merupakan satu-satunya di Banjarnegara yang berada di wilayah Wanayasa yang kita tahu adalah wilayah agraris yang menghasilkan hasil pertanian yang kemudian menjadi tugas kami untuk mengolah hasil pertanian menjadi produk yang bernilai jual tinggi yang memiliki daya simpan yang lama. Visi APHP adalah menghasilkan lulusan yang berakhlak, terampil, memiliki jiwa entrepreneur yang adaptable. Nah, tentunya kita harus punya program-program yang sesuai, di antaranya adalah Teaching Factory. Di SMK Negeri 1 Wanayasa, kami sudah mengembangkan sistem blok Teaching Factory sejak tahun 2015 dan kami sudah memiliki produk yang sudah memiliki omset jutaan rupiah, dan produk itu saya perkenalkan yaitu Rona Bakery. Mas, kontrol suhu ya. Oke. Ke depan, kita akan mengembangkan Teaching Factory berbasis keunggulan lokal. Dua produk yang akan kita kembangkan adalah terong Belanda dan salak yang merupakan hasil pertanian di wilayah SMK Negeri 1 Wanayasa. Dua produk ini bisa kita kembangkan menjadi berbagai macam jenis olahan yang akan menjadi ciri khas SMK Negeri 1 Wanayasa. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat. Vokasi kuat menguatkan Indonesia.
kesimpulan dari materi yang saya bawakan mengenai SMK Pusat Keunggulan, yaitu SMK PK ini merupakan program transformasi pengembangan SMK menuju pusat keunggulan di bidang pendidikan vokasi jenjang pendidikan menengah. SMK dengan kriteria link and match dengan dunia usaha dan dunia industri, juga keterserapan dunia kerja yang baik serta kepemimpinan yang kuat dapat meningkatkan dan menunjukkan level keunggulan SMK tersebut ke khalayak yang luas. SMK yang memenuhi persyaratan sebagai pusat keunggulan seyogianya akan dapat memberikan dampak dan manfaat ke sekolah lainnya di sekitar SMK PK tersebut. Kemudian dalam pengimplementasiannya, program SMK PK ini dapat bersinergi dengan pendampingan oleh perguruan tinggi, Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi, dan juga dengan industri. Meskipun demikian, masih terdapat isu-isu yang dihadapi oleh SMK PK seperti persoalan SDM yang belum memadai, kemudian kurikulum yang belum melibatkan industri, ketersediaan sarana, kurangnya industri mitra, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai SMK PK, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.